Tapi kita mesti cari musuh yang kita mau kalahin dia nih. Yes. Kita lihat angkanya dia, kita jangan mau kalah. Nah ini yang penting, jangan sampai kita duduk nggak ada lawan, nggak ada tujuan, jadi kayak ikan aja. Yeah. Only that fish go with the flow kan. Jadi sekali lagi semangat pagi, dan kali ini gue Johan bersama dengan Sugianto Purnomo. Widih. Nah, jadi teman-teman semua, seperti biasa ya, mungkin waktunya Pak Sugi ini susah banget memang. Ya perlu menschedule-kan lah ya beberapa sesi. Jadi thank you nih Pak Sugi sudah meluangkan waktu ya turun dari lantai 11 ke lantai 3A. Nah, jadi teman-teman semua, ini sebenarnya ya ini kita ingin membuat lagi konten yang lebih oke nih, terutama dengan Pak Sugi. Nah, jadi kan terutama kan gue sempat mau minta Pak Sugi kaos polo shirtnya Ultima tuh keren banget. Gue langsung tembak aja di sini ya. Nah, jadi teman-teman di segmen ini kita pastinya pengen kenal lebih dekat, terutama dengan figur-figur top leaders kita dan terutama top director. Bagaimana cara mengembangkan rekrutmen dan juga team building pastinya. Nah, jadi Pak Sugi sebelum mulai kan seperti biasa ya, kita pengen tahu background atau pekerjaan sebelumnya nih. Nah, mungkin lo bisa share ke teman-teman semua di sini, terutama ke Manulifers, sebelumnya profil kerjaannya apa? Oke, semangat pagi teman-teman semua. Saya Sugianto Purnomo, saya Senior Business Director Ultima. Pekerjaan saya sebelumnya itu bagian Quality Control Furniture, dan kuliah saya itu accounting. Nah, ini sebenarnya nggak ada sales, nggak ada background sales sama sekali ya di sini. Yeah. Background sales marketing itu nggak ada, finance juga nggak ada. Jadi benar-benar saya itu ibaratnya didikannya Manulife nih. Saya cuma mengikuti apa yang ada di Manulife, program itu saya ikutin sampai hari ini. Jadi saya benar-benar organik dari nol sampai sekarang itu dididik sama Manulife dengan sistem Manulife. Wow, proven ya teman-teman. Apalagi kalau ikutin IG-nya Pak Sugi ya, si bos satu ini ada nih IG-nya di sini. Ada Facebook juga. Facebook aja sih. IG Facebook saya lagi itu di-hack, jadi nggak aktif lagi. Facebook ada di sini, teman-teman semua. Nah, itu kan waktu award night ya. Itu kan gue lihat itu keren banget. Dari semua tim, dari semua grup ya. Itu kan naik panggung. Ya, dapat achievement. Nah, sebelum mungkin nanti gue akan tanya ke sana. Kenapa ya Pak Sugi kok malah bisa ke insurance, terus ke Manulife? Itu ada ceritanya dong pasti. Sebenarnya itu momennya 2009. Waktu itu kan saya mungkin ada yang udah tahu, saya sempat sakit DBD. Kebetulan saya punya insurance Manulife, dan itu insurance satu-satunya saya yang saya beli. Lagi itu mau merit, jadi saya punya insurance itu untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebenarnya saya juga anti sama yang namanya asuransi itu, sama MLM itu anti. Tapi karena saya klaim dibayar, ini mengubah paradigma dan pandangan saya tentang asuransi ini. Jadi Manulife membayarkan klaim, otomatis saya yang tadinya beli cuman ya mungkin saya orang yang anti asuransi beli itu udah ya udah asal belilah gitu. Saya juga nggak gitu tahu manfaatnya. Yep. Tapi ternyata ada manfaat yang sesuai dengan kebutuhan saya pada saat itu. Pada waktu saya sakit, saya klaim dan itu dibayarkan. Itu miss karena saya saat itu benar-benar baru merit, uang itu masih tight banget nih. Jadi saya kebayang kalau saya harus bayar 28 juta itu sangat mengganggu cash flow saya saat itu. Tapi asuransi membayarkan sejumlah uang di saat saya yang sangat butuh pada waktu itu. Nah, itu mengubah paradigma saya melihat asuransi ini baik ternyata. Nggak seperti yang saya bayangkan, nggak seperti yang mungkin banyak orang Indonesia tahu ya, mungkin asuransi itu bohong atau apa, ternyata enggak. Dan saya mulai melihat, mempelajari lebih lanjut tentang asuransi, dan saya mulai mereferensikan kepada beberapa teman saya tentang asuransi ini. Karena pada waktu saya masuk rumah sakit, 28 juta dibayar 25 juta, itu menurut saya itu udah oke sekali. Waktu itu malah kan? 2009. Waktu itu loh. Iya. 2009. Wow. Nah, jadi itu yang ngebuat akhirnya jadi ada trust ya. Betul. Percaya sama insurance. Betul. Nah, kan waktu masuk nih ke insurance, terus kan masuk di Manulife. Ya. Pasti kan ada ya adaptasi dong, ya kan, cara belajar. Nah, boleh nggak sambil di-share ke Manulifers? Dulu tuh seorang Pak Sugi waktu lagi belajar ngerintis itu tuh apa sih yang dulu dilakuin?
2009 sampai 2010 saya double job ya. Jadi 1 tahun saya double job. Selama double job itu saya usahakan setiap minggu 1 kali saya ada ke kantor. 1 minggu. Jadi saya 1 minggu 1 kali itu saya cuti atau saya bolos atau saya marketing keluar. Pokoknya saya mesti ke kantor. Biasanya saya itu di hari Senin. Karena dari Senin itu ada 3M, saya datang, saya mau lihat, saya mau belajar. Nah, di situ saya mulai belajar dengan otodidak sih sebetulnya ya. Jadi saya nanya kepada teman-teman yang mungkin namanya top sales di situ, saya samperin, saya tanya. Nah, itu saya nggak sungkan untuk itu. Di samping training yang udah disediakan, saya tanya. Karena biasanya orang yang top sales itu nggak pernah pelit ilmu sih. Jadi pada saat kita tanya, kita nggak usah sungkan untuk tanya gimana caranya dia bisa jual produk ini. Karena dia pasti punya ilmu dan skill tertentu nih yang kita nggak tahu. Cuma kadang kan kita suka malu bertanya. Orang kan malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Ini malu bertanya nggak jualan. Ya kan? Kalau saya bertanya, saya mau tahu gimana caranya menjual produk ini kok sampai bisa puluhan juta, ratusan juta, ini apa benefitnya gitu? Kenapa bisa jualan produk ini? Nah, ini yang konsisten saya lakukan sambil saya melihat peluang-peluang di sini gitu. Jadi saya melihat prinsip saya itu setiap orang adalah guru, setiap hal adalah pelajaran. Jadi saya belajar kepada siapa saja dan setiap hari itu saya kalau datang ke kantor itu pasti ada hal positif yang bisa saya ambil. Saya simpulkan selalu kalau saya datang ke kantor itu ada 3 hal yang bisa saya pelajari. Itu yang saya simpulkan. Kalau 1 minggu 3, 1 tahun itu saya udah dapat mungkin 160 hal baru yang saya dapat nih. I see. Itu aja. Yang fokus saya itu di situ gitu. Mau ketemu orang kayak saya belajar apapun, mau saya cuman melihat orang ngobrol aja, saya harus ambil positifnya. Positifnya kita ambil, baik orangnya atau pelajaran yang kita dapat. Nah, itu yang saya lakukan konsisten selama 1 tahun sampai akhirnya tahun 2010 itu saya putuskan untuk full time di Manulab sampai sekarang. Oke. Nah, jadi ini menarik ya teman-teman semua. Nah, kan kita tahu ya Pak Sugi dengan grup Ultima itu kan sudah melahirkan banyak sekali bisnis director. Ya. Mulai dari kita sebut mana dulu nih? Mulai dari Carol dengan Beyond. Ya, Carol juga sudah ada lagi BD di bawahnya Carol, ya kan? Ada Renat, ada Novena dan yang lainnya. Nah, sebelum bisa punya grup yang segede itu kan pasti ada dong untuk kayak aktivitas rekrut yang dilakukan oleh Pak Sugi ya. Nah, boleh nggak nih sambil di share dulu yang dilakuin untuk rekrutmen tuh seperti apa nih Pak Sugi sampai akhirnya bisa punya grup yang sedemikian gede ya? Jadi saya sebetulnya waktu pas join di Manulab itu 2010 itu saya pertama kali ikut AAN. Ikut AAN itu saya cuma duduk dan jadi penonton di belakang lah gitu. Cuma saya melihat ada orang maju ke depan itu, saya pengen banget maju ke depan. Nah, itu satu. Jadi saya punya cita-cita untuk maju di AAN. Lalu pada waktu conference pertama kali saya ke Jepang. Nah, itu sendiri tuh. Saya nggak punya teman, nggak ada tim. Kebetulan di tim saya itu entah kenapa di Prima kayaknya nggak ada yang berangkat gitu. Jadi saya benar-benar lost boy di situ. Nah, saya belajar, saya melihat, saya memperhatikan. Saya selalu memperhatikan deh. Tim ini besar, tim ini bagus banget, banyak muda-muda. Nah, itu mimpi yang saya lihat pada saat di Jepang itu. Saya pengen punya tim yang muda dan bagus dan besar. Nah, mimpi itu saya bawa terus. Jadi saya pengen banget sampai 2013 itu saya pertama kali naik panggung di AN itu karena saya saat itu branch manager top recruit. Nah, itu yang prestasi saya pertama kali masuk naik ke AN ya. Jadi harus punya mimpi. Saya punya mimpi tim saya mau tim yang besar dan muda. Dan itu yang saya bawa. Untuk aktivitas sebenarnya kalau kita udah tahu why, how-nya itu akan lebih mudah. Ya kan? Jadi kalau kita udah tahu why-nya, kita merekrut pun mungkin nggak dengan BOS pun, kita ngomong ke orang pun one on one personal itu mungkin powerful. Karena kita semangat nih, kita antusias mau ngajaknya. Beda sama kalau kita suruh rekrut dipaksa karena CM. Ya kan? Karena kontrak maintenance mentok, kita mau rekrut itu beda, ya kan? Tapi kalau kita antusias, kita ngajak orang itu beda deh, pasti. Ya kan, dia melihat hawa dan auranya kita gitu. Dan sebenarnya kantor itu punya aktivitas BOS yang menurut saya itu udah oke banget ya. Dan
sampai sekarang itu makin baik aktivitas BOS-nya. Dulu kita juga lakukan BOS yang di luar, yang BOS sendiri, ya BOS mandiri gitu. Sebenarnya itu aja sih. Dan yang penting kita mesti punya prestasi kalau menurut saya. Di tempat saya itu dulu saya sempat tim saya itu semua leadernya itu adalah MDRT. Jadi kita lead by example. Kalau kita MDRT, kita top producer, kita ngajak orang itu gampang. Yes. Karena kita udah punya proven hasil yang kita bisa tunjukin ke mereka, ya kan. Nah itu yang mungkin saya lakukan. Kalau kita mau rekrut, coba kita mesti punya sesuatu yang kita banggakan dulu kepada orang yang kita ajak. Wih. Nah itu deh. Ini. Itu aja. Wow. Ya jadi kalau teman-teman, apalagi teman-teman Manulifers ya, kalau temenan di sosial media dengan Pak Sugi, wah pasti bisa ngeliat momen waktu lagi award night itu, karena nggak cuma Pak Suginya, tapi bahkan tim, grup di generation di bawahnya itu naik panggung loh teman-teman. How do you feel Pak Sugi? Apa rasa lo ngeliat tim lo ya? Ini gua nggak nanyain ke lo ya Pak, tapi lihat tim lo naik panggung. Apa perasaan Pak Sugi waktu itu? Ya pasti bangga banget ya. Itu sangat bangga. Pada saat kita berhasil itu kita happy. Tapi pada saat kita melihat orang yang kita ajak itu dari dulunya dia join sampai hari ini bisa naik panggung itu nggak terbayar sih. Pak. Itu nggak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan, kebanggaannya itu, dan dia thank you sama kita itu priceless deh. Oke, nah jadi Pak Sugi kan ini juga segmen rekrutmen. Kita pasti juga perlu tuh teman-teman Manulifers di sini juga perlu tips ya agar semangat aktivitas rekrut ini juga terus berjalan, terutama di tim masing-masing. Apa nih Kak? Kira-kira tipsnya yang bisa di-share? Kalau saya selalu harus punya role model. Role model yang kita contoh. Role model itu kita mesti pilih yang bagus banget. Jadi kita ngejar ke dia. Kalau bisa kita kalahin role model kita. Kalau menurut saya. Jadi saya selalu punya role model. Mungkin role model saya ganti-ganti. Mungkin saya ada role model sekarang agensi Manulife-nya yang di Malaysia, yang menurut saya itu role model yang sangat patut dicontoh. Jadi ya kiblatnya ke situ. Kita mesti jaga semangat rekrut ini jangan sampai padam. Karena bisnis ini kan ya kita tahu lah, bisnis human franchise ini ya rekrut itu nomor satu. Jumlah manpower itu menentukan bilangan angka, besar bilangan angka ya. Bisnis besar bilangan angka gitu. Jadi menurut saya kita mesti cari kadang musuh. Musuh dalam tanda kutip, kita bukan musuhnya sehat ya, bukan kita musuh berantem terus kita nanti jadi urusan kriminal, enggak. Tapi kita mesti cari musuh yang kita mau kalahin dia nih. Kita lihat angkanya dia, kita jangan mau kalah. Nah ini yang penting, jangan sampai kita duduk nggak ada lawan, nggak ada tujuan, jadi kayak ikan aja. Only that fish go with the flow kan. Jangan sampai jadi that fish itu gitu. Nah, kita mesti punya lawan, karena lawan itu yang akan membuat kita terus menjaga adrenalin kita terus terpacu untuk lebih baik dan mengalahkan dia. Itu yang paling penting. Ini dia. Iya. Tapi sih kalau ngomong sih udah kayak Pak Sugi ya. Kita sih yakin ya, dan teman-teman juga pasti harus yakin bahwa insight ini salah satu insight yang berharga, dan itulah kenapa teman-teman semua selalu stay tune terus, karena ada banyak sekali konten-konten bermanfaat lainnya pastinya. Dan thank you Pak Sugi sudah ngeluangin waktu sekali lagi. Dan teman-teman semua, sekali lagi seperti kata Pak Sugi ya, rekrut itu adalah hal yang utama karena ini adalah bisnis bilangan besar. Jadi stay tune terus dan sampai ketemu di lain waktu, dan semangat pagi teman-teman. Semangat pagi.